Apakah sahabat BDKA mengenal seorang anak tukang batu yang menjadi penjaga toko sepatu? Dia lahir tahun 1837. Kayaknya orang itu tidak penting untuk diingat. Semua orang juga bisa begitu. Namanya D.L. Moody. Dia menjadi pengkhotbah besar di Amerika karena membiasakan diri hidup dengan janji-janji dan ajaran Tuhan. Wah, hebat sekali. Kayla mau seperti itu. Ketika Roh Kudus membuka mata rohani kita, maka secara nyata kita bisa melihat ajaran Tuhan. Sahabat BDKA, mari kita lanjutkan mengenal ajaran Tuhan yang mengasihani orang yang rendah hati. Kali ini kita melihat kesaksian Yohanes tentang Yesus Kristus yang disampaikannya kepada murid-muridnya sendiri. Aku mau belajar firman-Nya yang ajaib. Shalom teman-teman, senang sekali ya kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga adalah satu anugerah bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan adalah satu anugerah pula jikalau Tuhan berkenan membukakan pikiran dan hati kami untuk boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan pakai ibu pembicara untuk boleh menyampaikannya sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai Yohanes Pembaptis dan apa yang menjadi tugas dia di tengah dunia ini. Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan Allah untuk menyatakan sang terang ke tengah dunia ini. Terang itu sebenarnya adalah pribadi dari firman Allah itu sendiri. Dan terang itu, terang yang sesungguhnya, itu menerangi setiap orang. Dia sudah ada di dalam dunia ini dan dunia ini dijadikan melalui terang tersebut. Tetapi dunia tidak mengenal dia. Dan tugas dari Yohanes adalah menyatakan atau bersaksi tentang terang ini kepada dunia. Yohanes Pembaptis juga diutus oleh Allah Bapa untuk membaptis dengan air. Dia juga tidak mengenal sang terang itu pada mulanya. Tetapi Allah Bapa berfirman kepada Yohanes Pembaptis, yaitu, jikalau engkau melihat Roh turun dari surga hinggap di atas seseorang dan tinggal di atas orang tersebut, orang itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi tugas Yohanes adalah menyatakan tentang orang ini, yaitu pribadi sang terang ini kepada Israel. Pada suatu hari ketika Yohanes melihat Tuhan Yesus datang mendekati dia, Yohanes berkata sambil menunjuk kepada Tuhan Yesus, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Orang inilah yang kumaksudkan dengan perkataanku bahwa akan datang orang yang mendahului aku. Aku juga tidak mengenal orang ini, tetapi aku telah melihat Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas orang ini, tinggal di atas orang ini. Aku telah melihatnya dan aku akan menyaksikannya bahwa ia inilah Anak Allah. Pada zaman itu, orang Israel sudah terbiasa untuk
mengorbankan anak domba sebagai korban untuk menghapus dosa mereka. Dan anak domba ini tidak boleh ada cacatnya sedikit pun. Ketika Yohanes Pembaptis berkata sambil menunjuk Tuhan Yesus, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia," itu artinya bahwa Tuhan Yesus itulah penyelamat dunia ini. Tuhan Yesuslah yang menghapuskan dosa dari dunia ini. Tuhan Yesus tidak bercacat atau berdosa sama sekali. Sehingga hanya Tuhan Yesus yang bisa menebus dosa dari manusia berdosa ini. Seruan Yohanes itu juga bisa diartikan yaitu inilah Mesiasmu. Jadi Tuhan Yesus itulah anak Allah, Tuhan Yesuslah itu Mesias. Setelah Tuhan Yesus ini dinyatakan oleh Yohanes, Tuhan Yesus pun memulai pelayanannya. Jadi Yohanes Pembaptis ini pelayanannya mendahului pelayanan Tuhan Yesus. Dia harus terlebih dahulu menyatakan tentang diri Tuhan Yesus kepada orang Israel. Dan setelah Tuhan Yesus ini dinyatakan, Tuhan Yesus pun memulai pelayanannya. Yohanes tahu bahwa Tuhan Yesus itu jauh lebih besar dari dirinya. Dan dia harus semakin kecil. Sedangkan Tuhan Yesus harus semakin ditinggikan. Tuhan Yesuslah Allah. Tuhan Yesuslah Juru Selamat. Ketika Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes, itu bukan berarti Tuhan Yesus adalah murid dari Yohanes. Tuhan Yesus adalah raja atas alam semesta ini. Dialah pemimpin yang merelakan dirinya dibaptis untuk menjadi sama dengan umatnya. Anak-anak, ketika Yohanes menyadari bahwa Tuhan Yesus itu jauh lebih besar dari dirinya dan harus dinyatakan ke tengah dunia ini, dia harus membawa semua mata memandang kepada Tuhan Yesus. Yohanes harus membawa perhatian semua orang itu kepada Tuhan Yesus. Itu Yohanes tidak menjadi sedih atau menjadi minder, tetapi justru Yohanes semakin mendapatkan sukacita dengan bisa menyatakan Tuhan Yesus ke tengah dunia ini. Sama seperti yang Yohanes alami, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya terus memandang kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus itu perhatian utama dari kita semua. Dan kita harusnya bisa membawa orang-orang memandang kepada Tuhan Yesus, memperhatikan Tuhan Yesus. Kita akan mendapatkan sukacita jikalau kita melakukan hal ini. Sekali lagi ya, kalau kita melayani Allah seperti Yohanes Pembaptis melayani Allah, kita seharusnya itu membawa perhatian semua orang kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan mengirimkan Yohanes Pembaptis untuk menyaksikan kepada dunia tentang diri Tuhan Yesus, bahwa dialah pencipta, dialah sang terang, dialah juru selamat dunia.
tolonglah kami Tuhan, untuk kami juga bisa bertindak seperti Yohanes Pembaptis, menyaksikan Tuhan Yesus ke tengah dunia dan membawa perhatian dunia tertuju kepada Tuhan Yesus, bukan kepada diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Izinkan Kayla mengajukan pertanyaan penting. Apakah Papa menyesal menjadi pengikut Kristus? Banyak kesulitan dan penderitaan yang Papa alami karena mengikut Kristus. Tapi itu sangat kecil dibandingkan penderitaan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Penderitaan membuat orang percaya semakin mengasihi Kristus dan mengakui keindahan Kristus. Berarti orang-orang yang telah mengatakan hal-hal mulia tentang Kristus tidak ada alasan untuk menarik kembali kata-kata mereka. Bahkan semakin ingin mengenalnya serta menambah terus penghargaan terhadap Kristus dan memandang rendah dirinya. Padahal Kristus kan tidak tampil dengan kemegahan atau kebesaran lahiriah. Benar, kita dibuat takjub atas kesuciannya dan atas kasihnya karena dia merendahkan dirinya. Mari kita nikmati pengenalan akan Kristus terus-menerus. Untuk besok, baca dulu Yohanes 1 ayat 35-40. Pasti kita akan semakin kagum pada Yesus.